Hello everybody, Pascal here, and yesterday I Halo semuanya, reviewed Pascal by di sini. Ezequiel Kemarin saya diwawancarai oleh Ezequiel Bistoletti untuk saluran berbahasa Spanyol miliknya, yang bernama Demoliendo Mitos de la Política, menghancurkan mitos politik. Dia mengizinkan saya untuk mengunggah versi aslinya dalam bahasa Inggris di sini, dan dia akan mengunggah versi Spanyolnya di salurannya. Jadi jika Anda berbicara bahasa Spanyol dan ingin menontonnya dalam bahasa tersebut, silakan kunjungi salurannya dan lihatlah. Terima kasih. Please go over there and have a look. Thank you. Good evening, good afternoon, and good morning. Selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi. Selamat datang kembali di Menghancurkan Mitos Politik. Hari ini kita senang sekali bisa kembali menyambut Pascal Lotas, yang sudah seperti teman sendiri di sini. Beliau adalah Associate Professor di Universitas Kyoto dan juga mengelola kanal YouTube Neutrality Studies. Saya sarankan Anda mengunjunginya, ada versi dalam bahasa Spanyol dan mereka punya materi yang sangat-sangat bagus di sana. Jadi Pascal, selamat datang kembali. Terima kasih banyak, Ezequiel, sudah mengundang saya kembali ke acara Anda. Pascal, belakangan ini banyak sekali hal yang terjadi. Kita baru saja melewati 4 minggu yang bersejarah. Dimulai dengan pertemuan antara Trump dan Putin di Alaska 30 hari yang lalu di Anchorage. In Alaska, 30 days ago in Anchorage. Then we had 1 week ago or 1.5. Lalu, 1 minggu yang lalu atau 1,5 minggu yang lalu, kita menyaksikan KTT SCO di Tianjin, di luar Beijing. SCO adalah organisasi kerjasama Shanghai, seperti yang Anda ketahui. Setelah itu, kita melihat parade kemenangan yang luar biasa di Tiongkok bersama Xi Jinping, dengan Putin duduk di sebelah kanannya, juga Kim Jong-un dan banyak pemimpin dunia lainnya yang seolah-olah memberikan pesan multipolaritas kepada Barat. Dan akhirnya, kita juga menyaksikan Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Rusia, dengan pernyataan-pernyataan menarik dari Putin. Jadi jika kita melihat semua peristiwa ini secara keseluruhan, bagaimana pendapat Anda tentang semua peristiwa ini dan pesan yang mereka sampaikan kepada dunia terkait multipolaritas, unipolaritas, Barat, Timur, struktur kekuasaan, dan sebagainya? The West, the East, power structures, and so on. Well, I mean, it's not that often that Maksud saya, tidak sering terjadi begitu banyak peristiwa internasional secara berurutan seperti ini, dan beberapa di antaranya sudah direncanakan sejak lama, seperti pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai, dan tentu saja forum tersebut. Hal-hal lain terjadi sangat cepat, seperti pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Lalu pada hari Senin berikutnya, saya maksud, pertemuan itu terjadi pada hari Jumat. Dan pada hari Senin, Trash menjoroi Kroati berbondong-bondong ke Washington. Awalnya, Trump hanya menemui Zelensky. Terdarang orang terus datang dan berkata, "Come out dari UGU." but the Europeans just crashed the house and said we're going to come with him, and then Donald Trump actually used the opportunity to humiliate. Lalu Donald Trump benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk mempermalukan orang-orang Eropa secara signifikan dengan membuat mereka berbaris di kantornya, di depan mejanya, di kursi-kursi kecil, bahkan sampai memotret momen tersebut. Itu benar-benar luar biasa. Dan yang paling membuat saya terkesan adalah media kita di Eropa menggambarkan itu sebagai sebuah kemenangan, bahwa orang Eropa diikut-sertakan dan bernegosiasi dengan orang Amerika. Padahal tidak, ini jelas-jelas paket mereka, dan Mandkas Awards Joy Sent. Was clearly talking down to, and you don't even realize it. I just had a talk with Anuradha Chenoy. Saya baru saja berbicara dengan Anuradha Chenoy, seorang cendekiawan India, dan dia mengatakan bahwa di India, semua orang menyadari bahwa itu adalah penghinaan dan pelecehan besar. Tapi baiklah, orang Eropa hidup dalam gelembung kecil mereka sendiri, dan saya pikir kita akan kembali membahas ini nanti. Namun, bagi saya, hal ini jelas menandakan bahwa kita sekarang memiliki bukti akhir bahwa bahkan orang terakhir, bahkan Mark Rutte, pasti sudah memahami bahwa kita sekarang hidup di abad multipolar. Dan tidak lagi menjadi hak satu negara tertentu seperti AS, atau bahkan kelompok seperti G7 atau NATO, untuk mendiktekan kepada seluruh dunia apa yang akan terjadi. WTO dan IMF tidak lagi memiliki kekuatan struktural untuk membungkam dan menutup mulut pihak lain. Dan pihak lain, mereka sekarang mengadakan pertemuan yang dulunya hanya terjadi sekali dalam 1 dekade. Seperti pertemuan Bandung tahun 55, pertama kalinya negara-negara selatan global bertemu,
dan benar-benar diperhatikan sebagai sosok negara. There's a other group of countries. Then, like in the 60s, happened another one, like in Yugoslavia. Lalu, seperti pada tahun 60-an, ada lagi, seperti di Yugoslavia dan sebagainya, gerakan non-blok yang kadang-kadang bertemu, dan kelompok ini di dalam PBB sesekali saling berbicara. Namun secara keseluruhan, selama Perang Dingin, Anda tidak bisa sepenuhnya melupakan mereka, tetapi mereka tampak tidak sebanding jika dibandingkan dengan struktur bipolar dan pentingnya dua blok tersebut. Kemudian, selama tahun 1990-an, tidak pernah terjadi sesuatu yang sebanding, dan semuanya terstruktur di sekitar AS, Eropa, G7, G8. Anda bisa melihat bagaimana ada momen ketika Rusia dan Tiongkok mencoba berintegrasi ke dalam struktur pasca Perang Dingin itu, dan periode itu sudah selesai. Jadi dalam arti tertentu, kita sekarang benar-benar berada di luar akhir Perang Dingin. Anda tahu bagaimana selama 30 tahun terakhir, kita selalu membicarakan Perang Dingin dan pasca Perang Dingin. We always talked about the Cold War and the post-Cold War. The post-Cold War now has ended. We don't have a proper Era pasca Perang Dingin kini telah berakhir. Kita belum memiliki istilah yang tepat untuk itu. Saya kira kita mungkin menyebutnya sebagai momen unipolar, 30 tahun unipolar. Dan sekarang, kita telah melewati 30 tahun unipolar itu, memasuki struktur multipolar yang baru. Struktur multipolar ini menurut saya sangat digerakkan dan dipengaruhi oleh Asia, Asia Timur dan Asia Selatan, Asia Utara juga, dengan Rusia yang mencakup sebagian besar wilayah Asia Utara, bersama dengan Tiongkok, India, dan juga negara-negara ASEAN di Asia Tenggara. Tentu saja, Afrika dan Amerika Selatan juga merupakan bagian dari perkembangan ini, terutama dalam BRICS. Namun, kekuatan struktural utama berada di bagian timur benua Eurasia. Saya pikir yang sedang kita saksikan adalah pergeseran gravitasi politik ke wilayah tersebut. Bukan berarti wilayah lain tidak lagi penting. Ini hampir to most at Brams. will not matter anymore, but this is a new phenomenon. Let me take one of the Izinkan saya mengambil salah satu foto yang paling mengejutkan, atau setidaknya salah satu foto yang paling simbolis, yang telah kita lihat selama 4 minggu terakhir. Sebenarnya di KTT SCO, kita memiliki foto ini. Saya rasa bahkan sempat diposting ulang oleh Trump. Foto di mana kita bisa melihat Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Narendra Modi tersenyum dan saling berpegangan tangan, dalam konteks di mana AS hanya memberlakukan sanksi terhadap India, karena India masih membeli dan akan terus membeli minyak Rusia. Berdasarkan itu, menurut Anda apa yang sedang coba dilakukan Trump? Ada perdebatan yang telah Anda bahas di saluran Anda tentang Trump dan apa sebenarnya posisi dia terkait kebijakan luar negeri. Apakah Trump adalah pembawa damai yang tidak diizinkan menjalankan tugasnya seperti yang secara teoritis ingin dia lakukan? Atau apakah dia sebenarnya hanya perwakilan lain dari imperialisme AS dalam apa yang disebut agenda atau posisi keberlanjutan ini? Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Good question. It's, you know, there's Pertanyaan yang bagus. Anda tahu, ada perdebatan besar di dunia maya tentang apakah Donald Trump benar-benar serius, dan apakah pemerintahan Trump sebenarnya merupakan tanda pertama dari perubahan nyata dalam kebijakan luar negeri AS, atau jika ini hanyalah versi terbaru dari apa yang disebut Brian Berletich sebagai agenda kesinambungan. Secara keseluruhan, yang kita lihat adalah berulang kali AS akan mencoba menghancurkan saingan strategisnya, dalam hal ini Rusia dan Tiongkok. Dan setiap kali mereka menemui jalan buntu, mereka cenderung mundur, mempersiapkan diri kembali, lalu berpura-pura ingin berteman dengan semua orang. Tapi yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah bersiap untuk serangan berikutnya, baik secara terbuka maupun diam-diam. Dan saing ständig kesan Rusia saat ini, hasil versi baru dari botol tersebut. Currently what is happening with Russia is just the latest version of that, right? And this is a very important and serious argument. Dan ini adalah argumen yang sangat penting dan serius. Masalahnya, kita tidak bisa benar-benar tahu apa itu. Karena ada saat-saat ketika kebijakan luar negeri AS dan kebijakan luar negeri negara-negara besar benar-benar berubah. Salah satu momen tersebut terjadi antara tahun 41 dan 45 di AS. Karena AS memiliki kebijakan netralitas yang tercatat selama 90 tahun. Dan itu adalah pilar. Itu adalah pilar kebijakan luar negeri AS terhadap Eropa. Bukan jenis netralitas seperti yang dipraktikkan Swiss atau Austria. Sangat berbeda.
netralitas yang sangat agresif. Tapi saya tidak akan membahas yang satu ini. Namun yang penting adalah mereka mengatakan, kami tidak akan terlibat dalam perang kecil Eropa yang bodoh, pertempuran kecil yang tidak penting. Dan setelah tahun 45, mereka mengubah itu. Mereka berkata, the Sav used except to the strap Rama. Like, we're not going to do what happened after the First World War. We're not going to retreat. We're actually going to do the opposite. We're going to put ourselves. Kita tidak akan mundur. Justru kita akan melakukan sebaliknya. Kita akan menempatkan tentara kita di mana-mana, dan kita akan memiliki strategi yang benar-benar baru terhadap Eropa dan benua Eurasia. Kita akan berusaha menempatkan sebanyak mungkin pangkalan militer di seluruh penjuru dunia. Dan itu benar-benar hal baru. Hal seperti itu belum pernah ada sebelum tahun 45. Jadi ada pertanyaan yang sah juga. Apa kita saat ini sedang melihat masa transisi beberapa tahun menuju kebijakan luar negeri yang berbeda? Ataukah, seperti yang dikatakan Berletik, ini sebenarnya sama saja seperti sebelumnya? Saya memandang Donald Trump, di satu sisi, mungkin benar-benar berbeda dari sebagian pendahulunya, terutama dari kalangan neokonservatif yang telah kita lihat. Especially the neoconservative establishment that we have seen, and we also saw that he seems to have learned. Dan kita juga melihat bahwa sepertinya dia telah belajar dari masa jabatan pertamanya, karena tidak semua posisi penting diisi oleh kaum neokonservatif. Mari kita ingat, pada pemerintahan pertamanya, dia memiliki orang-orang seperti John Bolton dan Pompeo di sana. Kaum neokonservatif garis keras di posisi keamanan yang sangat sensitif, dan kebijakan luar negerinya cukup banyak mengikuti mereka. Tidak sepenuhnya, tapi cukup banyak. Yang kita lihat sekarang adalah, setidaknya ada beberapa pihak yang menahan diri di kabinet, seperti Tulsi Gabbard, seperti Kennedy, meskipun Kennedy tentu saja di bidang kesehatan, tapi ada beberapa penyeimbang. Selain itu, wakil presidennya sebenarnya bukan seorang hawkish garis keras, meskipun dia juga memiliki retorika yang agresif. Tapi Anda bisa melihat sesuatu yang lebih, sebut saja, seimbang dalam beberapa hal di kabinet. Meskipun orang-orang seperti Bassett, Menteri Perdagangannya, dan juga Keith Kellogg, jelas berada neokonservatif. Keith Kellogg are definitely on the neocon side, but you can see how there's Tapi Anda bisa melihat bagaimana ada campuran, saya akan bilang campuran yang cukup eklektik. Dan di atas itu semua adalah sifat pribadinya. Yang sejauh ini kita pelajari, kurang lebih seperti anak sekolah yang suka membuli. Jadi saya percaya, kadang-kadang instingnya mengambil alih, di mana dia berpikir bahwa membuli orang lain agar tunduk akan memberinya kemenangan. Dan dia memang cukup berhasil dengan itu terhadap orang-orang Eropa, membuat mereka menyerah dengan semua negosiasi di gang sebagainya. Sangat cepat, Ursula langsung ke sana, hanya untuk mengangguk pada semua hal, dan memuji ayah, termasuk Margaret, yang juga memuji pelindung mereka. Dan saya rasa dia tidak memahami perbedaan antara orang Eropa dan katakanlah orang India. Dalam pikirannya, mungkin jika orang Eropa mengikuti, maka orang India seharusnya juga mengikuti. Karena maksud saya, mereka bahkan tidak berada di tingkat yang sama. Jadi saya rasa dia tidak memahami apa yang sedang terjadi di bagian dunia lain, di mayoritas global, di Global South, dan bahwa India berada di jalur yang benar-benar berbeda dari orang Eropa. Oleh karena itu, dia menerapkan pendekatan yang sama. Anda juga bisa melihat bagaimana pendekatannya adalah memilih negara satu persatu, bukan bernegosiasi dengan Jepang, bernegosiasi dengan Korea, dengan orang Eropa secara kolektif. Tapi Anda sudah mengendalikan mereka dengan sangat ketat dan dengan orang India dan satu persatu, sehingga mereka tidak bisa bersatu melawan Anda, lalu mengancam masing-masing dan juga mencoba memainkan negosiasi bilateral agar saling berhadapan, bukan? Karena yang sangat dia pahami adalah, jika dia memberikan tarif 15% kepada Jepang, maka yang lain juga akan menginginkannya. Jadi dengan mengancam tarif 30%, 40%, 50%, lalu memberikan satu pihak 15%, dia menciptakan insentif bagi pihak lain untuk setuju dikenakan tarif, tetapi dengan tingkat yang sama, karena mereka ingin berada di level yang sama dan memiliki persaingan yang setara di pasar AS. Jadi dia melakukan itu dengan cukup cerdik, tapi menurut saya, saat ini dia terlalu memaksakan diri. Secara keseluruhan, ini terlihat buruk. Ini terlihat buruk di luar Amerika Serikat.
hal ini akan memengaruhi kemauan pihak lain untuk ikut serta. Karena saat ini, kita juga melihat bagaimana di Organisasi Kerjasama Shanghai dan BRICS, ada kerangka kerja lengkap tentang bagaimana negara-negara sepakat untuk saling berurusan. Dan kerangka itu dibangun berdasarkan kesepakatan sukarela, menambahkan sesuatu secara sukarela, seperti bergabung secara sukarela, dan atas dasar kesetaraan, kurang lebih. Tidak pernah ada kesetaraan yang sempurna, tapi kurang lebih, Anda saling memandang setara, dan setidaknya berusaha, setidaknya di hadapan publik, untuk menunjukkan bahwa semuanya terjadi secara adil dan setara. Bandingkan dengan Amerika Serikat, yang tidak punya masalah mempermalukan sekutu terdekatnya, dan membiarkan semua orang tahu siapa yang paling berkuasa. Ini adalah dua model yang sangat berbeda, dan model mayoritas global jelas lebih menarik. Jadi itu membuat AS dan Eropa pada tingkat kedua hanya mengandalkan tongkat yang semakin besar, karena iming-imingnya sudah tidak mempan lagi. Mereka tidak punya iming-iming. Mereka bahkan tidak memikirkannya lagi. Salah satu alasan mengapa kita begitu kesulitan ketika mencoba menafsirkan Donald Trump adalah tentu saja sifatnya yang tidak menentu sebagai seorang tokoh. Suatu hari, dia mengatakan satu hal, dan keesokan harinya, dia mengatakan hal yang benar-benar berlawanan. Namun dalam konteks ini, apa yang telah kita lihat selama 2 minggu terakhir telah digambarkan oleh beberapa analis sebagai sikap baru di antara banyak kemungkinan interpretasi terhadap pemerintahan Trump. Dan sikap baru ini, posisi baru ini, entah bagaimana disebut sebagai berputar ke dalam negeri. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mendengar tentang hal ini, karena Trump sedang mengambil alih pemerintahan kota-kota yang sangat penting di AS. Itu terjadi di Washington, dan dikatakan bahwa dia akan melakukan hal yang sama di Chicago. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan mengambil alih kota-kota lain melalui pemerintah federal. Selain itu, dia juga sedang mengumpulkan, bukan pasukan secara khusus, tetapi kapal perang dan pesawat tempur di cekungan Karibia dekat Venezuela. Bagi orang Amerika Serikat, seringkali tanah air adalah benua Amerika, bukan? Beberapa orang mengatakan bahwa dia kembali ke doktrin Monroe, Amerika untuk orang Amerika. Dan yang dimaksud Amerika di sini adalah benua Amerika, dengan pemerintah Ali berfokus pada tanah IRG dan benua Amerika. Menurut Anda, apakah ini mungkin terjadi? Atau ini hanya satu lagi langkah tak terduga di pemerintahan Trump? Maksud saya, dalam arti tertentu, saya berharap memang seperti itu. Meskipun tentu saja itu akan menjadi pertanda buruk bagi Amerika Tengah dan Selatan jika seluruh kekuatan AS kembali hanya terfokus pada bagian dunia itu. Tapi saya, meskipun benar, ini hal baru bahwa Donald Trump melakukan ini secara internal dan di dalam kawasan Amerika, ada bagian lain yang menurut saya masih kurang, dan itu adalah sinyal bahwa strategi lama sudah berakhir. Lihat, Finlandia dan Swedia baru saja bergabung dengan NATO 2 tahun lalu, bukan? Dan hal berikutnya yang langsung dilakukan Amerika Serikat adalah segera bernegosiasi, bukan kesepakatan untuk menempatkan pasukan NATO di bawah payung bersama, di pangkalan bersama di tempat-tempat ini, tetapi langsung pangkalan milik AS. Jadi sekarang ada 15 dan 17 pangkalan AS, dan perjanjian pangkalan itu sudah selesai, sudah ditandatangani, dan sudah beres. Is ever strength Amerika Serikat. Tidaknya selama 10 tahun, in mitri spaskan ke sana, death members, dan 10 kala. Jadi itu berarti ada lebih dari 32 pangkalan militer AS baru di kawasan Nordik. Dan itu bukan hanya tidak perlu, tapi sebenarnya kontraproduktif jika kita benar-benar mempertimbangkan argumen Rusia bahwa mereka merasa terancam oleh kedekatan pasukan NATO. Ini juga menjadi salah satu momen kebanggaan dan kegembiraan bagi orang Eropa untuk berkata, hahaha, lihat, Rusia, apa yang kalian dapatkan? Haha. Namun, hal ini sangat kontraproduktif terhadap negosiasi serius mengenai keamanan bersama dan kerjasama di benua Eurasia.
Ini justru bertentangan dengan gagasan OSCE dan juga Organisasi Kerjasama Shanghai, serta pengakuan bahwa keamanan bagi satu pihak hanya bisa terwujud jika keamanan bagi pihak lain juga terjamin. Security for one can only happen if security for the other happens. This very much now in the global south and global majority. Anda tahu, ini sangat sejalan dengan diktum yang kini sudah diterima luas di Global South dan Global Majority bahwa untuk meredakan dilema keamanan, Anda perlu mempertimbangkan persepsi keamanan satu sama lain. Dan ini adalah sesuatu yang bisa saja dibalikkan oleh Trump. Dia bisa saja berkata, "Oke, mari kita tarik pasukan. Mari kita upayakan deeskalasi di bidang itu dan memberi sinyal kepada Rusia bahwa kita serius." Dan tidak hanya Anda tahu, mengambil langkah-langkah menuju menjadi mitra yang dapat dipercaya lagi. Dan itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi di Rusia, di Nordik, tidak terjadi di Timur Tengah, di Asia Barat, tidak terjadi di Jepang. Maksud saya tidak ada tanda, saya belum melihat sama sekali, penarikan AS atau bahkan pengurangan, bahkan dalam retorika. Jadi, dalam arti tertentu, saya menafsirkan langkah-langkah terbaru ini lebih sebagai menambah satu lagi. Apa namanya? Jenga? Potongan-potongan jenga? Kamu mengambil satu dari bawah dan meletakkannya di atas untuk membuat menaranya lebih tinggi, tapi semuanya jadi semakin tidak stabil. Jadi menurut saya, ini hanyalah tumpukan jenga terbaru dari berbagai hal yang pada akhirnya akan runtuh. Terlalu memaksakan diri dan terlalu mencampuri di semua bidang. Tapi ini sejalan dengan gagasan bahwa Amerika Serikat bisa mencapai segalanya dan apapun, dan tidak ada yang di luar kemampuan AS. So it's through push eve pneumatif. Ryan pusing niwut ni konservatif. It's step betip nuenli betuit senyathan. Kaketap hud cabang. Kamu hanya perlu menginginkannya, dan mungkin dia mengikuti nasihat yang salah. Lagi pula, mungkin dia sendiri mempercayainya. Saya tidak tahu. Tapi juga, seperti mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, hanya menunjukkan salah tafsir terhadap apa yang sedang terjadi. Meskipun, saya harus bilang, mengganti namanya menjadi Departemen Perang sebenarnya adalah tindakan kejujuran. Karena memang itulah kenyataannya. Dari dulu memang begitu. Tapi masalahnya, dia mengganti nama itu untuk bersikap jujur. Dia mengganti dengan mengancam. Itulah Sincha. Alasannya bukan seperti yang saya, Glenn Deason, dan banyak orang lain. Medea Benjamin misalnya. Kan berkata, oke, ini lebih jujur seperti ini. Setidaknya Anda memberi kami gambaran yang jelas untuk apa ini. Tapi dia berkata, tidak. Ini akan mengubah alasan segalanya. Dan ini akan menunjukkan betapa kerasnya kita. Perdamaian melalui kekuatan. Perdamaian melalui ancaman perang. Yang tentu saja bertentangan dengan apa yang dikatakan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu juga bertentangan dengan apa yang dikatakan negara-negara lain di BRICS dan SCO, karena mereka terus-menerus mengatakan, kita harus mematuhi Piagam PBB. Orang Eropa dan sejauh ini orang Amerika selalu hanya sekadar mengucapkan itu, setidaknya sekadar ucapan. Itu sangat munafik, tapi tetap saja hanya sekadar ucapan. Dan Donald Trump menghapus sekadar ucapan itu. Jadi, dalam arti tertentu, ada sisi baik dan buruk dari apa yang bisa kita dapatkan darinya. Tapi motivasinya jelas hanya untuk terus mengancam. Dan itu semakin lama, semakin tidak berhasil. And it works less and less. Let's go to Ukraine. Mari kita bahas Ukraina. Apakah Anda melihat AS mundur dalam beberapa hal, mengurangi keterlibatan seperti yang kita semua harapkan sebelum Trump berkuasa, dengan janji-janji untuk mengarahkan ulang kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok dan menarik diri dari Ukraina? Apakah menurut Anda hal itu sedang terjadi? Dan jika iya, apakah ini juga berlangsung bersamaan dengan pembagian tugas, seperti yang dikatakan Hegseth, dalam arti bahwa Eropa mengambil alih kepemimpinan di sana, dengan dugaan pengerahan pasukan? Meskipun sudah banyak tarik ulur soal ini, apakah AS akhirnya mundur dan Eropa mengambil alih kepemimpinan? Atau ini hanya citra yang ingin mereka tampilkan? Masalahnya adalah, orang Eropa punya retorika ingin memimpin, tapi mereka tidak punya kemampuan.
Dan mereka sebenarnya tahu itu. Karena kalau mereka benar-benar ingin memimpin, mereka pasti sudah melakukannya. Mereka sudah punya banyak kesempatan, tapi selalu mundur. Karena sampai sekarang, syarat nomor satu yang selalu dikatakan orang Eropa mereka butuhkan dari AS adalah yang disebut backstop, yang sebenarnya cuma omong kosong. Backstop artinya mereka meminta Amerika menjamin menyelamatkan mereka dan mengirim pasukan. Karena begitu, pasukan Eropa pertama, Jerman, Prancis, atau siapapun, menginjakkan kaki di Ukraina, mereka akan dimusnahkan oleh Rusia. Lalu, orang Eropa akan menangis dan meminta bantuan pada Jadi pada dasarnya, ini adalah kesepakatan bahwa mereka melakukannya bersama-sama dan masuk bersama-sama. Dan AS secara tegas telah menolaknya di bawah Trump. Dan orang-orang Eropa tidak berani melakukannya. Dan mereka juga tidak mau. Jadi ini juga kabar baik. Terlepas dari semua kesombongan, semua pertumpahan darah, dan semua pengiriman orang Ukraina terakhir untuk mati demi fantasi Eropa memecah Rusia. Untuk semua itu, masih ada cukup rasionalitas yang tersisa di ibu kota ini, di London, Berlin, Paris, untuk mengatakan, tidak, jika kita ke sana sendirian, kita tidak mau perang habis-habisan sendirian dengan Rusia. Mereka ingin mencoba mendorong NATO, tapi mendorong NATO berarti mendorong AS. Dan AS telah berulang kali mengatakan, itu bukan yang kami lakukan. Dan jika Anda memikirkannya, sebenarnya itu masuk akal, karena inti dari Ukraina untuk menjalankan perang proksi, atau perang koalisi, atau perang implementasi, apapun sebutannya, perang dengan Rusia tanpa harus benar-benar berperang secara langsung antara NATO dan Rusia. Dan mereka tetap berpegang pada gagasan itu, setidaknya untuk saat ini. Dan hal yang paradoks adalah bahwa sekarang, tentu saja, orang-orang Eropa, bagaimana mengatakannya? Saya rasa Anda punya ungkapan dalam bahasa Spanyol, seperti Mas Papista que el Papa, lebih suci daripada Paus. Dan maksudnya, oke, kita harus melakukan apa yang kita yakini sebagai tujuannya, dan mencoba melakukannya bersama-sama. Dan itulah narasi yang disampaikan di satu sisi oleh media publik dan sebagainya, dan juga oleh para politisi. Mereka ada di sana. Namun di sisi lain, Anda bisa melihat bagaimana para politisi sebenarnya sangat tidak senang, bahkan dengan gagasan, bahwa orang Amerika mungkin benar-benar ingin mencapai kesepakatan damai dengan Rusia. Juga karena, tentu saja, hal itu akan menghilangkan poin utama yang selama ini mereka sampaikan kepada masyarakat mereka. Namun sekali lagi, setidaknya untuk saat ini, tampaknya ada semacam kesepakatan bahwa perang habis-habisan dengan Rusia bukanlah yang mereka inginkan, yang tidak berarti mereka tidak mempersiapkannya, karena kita melihat banyak persiapan yang sedang berlangsung, dan pihak Jerman mengatakannya secara terbuka. Orang Finlandia mengatakan ini bukan soal apakah, tetapi kapan, dan bahwa mereka sekarang perlu meningkatkan produksi militer mereka. Namun setidaknya, meskipun begitu, Maatspreittapangs would stekma to worstable to endurthemontipede, amahans halspramarked. Tapi it's the Asia perspective yang menakut. I just wanted to go there with my next question. Saya memang ingin membahas hal itu dengan pertanyaan saya berikutnya. Seperti yang Anda katakan, Eropa ingin sekali mengirim pasukan ke Ukraina dan membantu Ukraina memenangkan perang. Namun, mereka menyadari, para pemimpinnya menyadari, bahwa hal itu sejauh ini belum memungkinkan. Tapi pada saat yang sama, kita melihat adanya persiapan untuk perang. 1 minggu yang lalu, politisi Jerman Friedrich Merz pada dasarnya mengumumkan pembentukan kembali wajib militer. Untuk saat ini masih bersifat sukarela. Namun sangat jelas dinyatakan bahwa ini hanya sementara. Idenya adalah untuk segera menjadikannya wajib, seperti di masa lalu. Ia juga mengatakan bahwa Jerman ingin memiliki 500.000 tentara dalam angkatan bersenjatanya. 500,000 troops in its army. Nowadays, I think it has something around 100 or 150,000. Saat ini, saya kira jumlahnya sekitar 100 atau 190.000, mungkin sedikit lebih dari itu, tapi tetap tidak sebanding. Di Jerman, kita juga mengalami perubahan konstitusi agar Jerman bisa mengambil lebih banyak utang untuk memperkuat pertahanan. Di tingkat Eropa, kita memiliki program persenjataan kembali,
dengan dana sebesar 800 miliar euro yang dialokasikan untuk memperkuat pertahanan Eropa. Kita juga terus-menerus disuguhi retorika ini melalui media, melalui para pemimpin politik, tentang betapa jahatnya Rusia yang ingin menguasai Eropa. Jadi pengantar yang panjang untuk pertanyaan singkat, apakah Eropa sedang bersiap untuk perang dalam beberapa tahun ke depan? Anda baru saja berada di Eropa beberapa minggu lalu. Bagaimana perasaan Anda tentang hal ini saat berada di sini? Saya belum pernah berinteraksi dengan pihak-pihak itu. Maksud saya, dengan kalangan keamanan di Eropa sama sekali. Jadi saya tidak bisa memberikan masukan soal itu. Tapi retorikanya jelas mengarah ke sana. Di satu sisi memang begitu. Maksud saya seperti cara orang Eropa saat ini menggambarkan situasi keamanan mereka dengan istilah yang apokaliptik, seolah-olah Rusia berusaha menguasai seluruh Eropa, secara alami menunjukkan bahwa mereka ingin mempersenjatai diri kembali. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka memang ingin. Pertanyaannya apakah mereka bisa? Karena seluruh strategi yang mereka jalankan selama ini justru mengarah pada deindustrialisasi. Dan saya bertanya-tanya, apakah mereka menyadari hal itu? Tapi maksud saya, mereka pasti sadar. Maksud saya, mereka pasti sadar, terlepas dari semua omong kosong yang kita dengar di berita, media, dan dari para politisi yang mengatakan betapa hebatnya NATO dan betapa kuatnya aliansi itu. Aliansi terbesar, aliansi terkuat sepanjang masa, bla bla bla. Bahkan orang-orang itu pun pasti sadar bahwa yang baru saja kita saksikan adalah selama lebih dari 3,5 tahun. Aliansi itu tidak mampu memproduksi perlengkapan militer sebanyak yang dilakukan Rusia. Rusia memproduksi lebih banyak dari mereka. Ini adalah perang habis-habisan. Tentu saja, hal ini sangat disembunyikan dari masyarakat umum. Masyarakat umum dibuat percaya bahwa Rusia sangat berusaha untuk mencapai Kiev dan mengambil alih seluruh Ukraina. Lalu, Anda tahu, mereka gagal melakukannya. Mereka didorong mundur, dan semuanya terhenti. Dan ya, sekarang Rusia digambarkan sebagai sangat lemah, meskipun mereka masih merupakan ancaman besar, tentu saja. Tapi yang sebenarnya terjadi, dan ini sangat jelas, maksud saya rasa para pengamat serius sekarang tidak setuju dengan pernyataan bahwa apa yang dilakukan Rusia adalah perang atrisi. Mereka sedang berada di fase kedua. Fase pertama perang adalah ketika bahkan Vladimir Putin mengatakan bahwa yang mereka inginkan adalah menakut-nakuti Ukraina agar membuat kesepakatan tentang netralitas Ukraina. Itulah ide awalnya. Fase 1, ketika mereka masuk dengan jumlah pasukan yang jauh terlalu sedikit, 110.000 tentara, jumlah yang sangat kurang untuk merebut Ukraina. Dan mereka sampai ke Kiev. Lalu mereka bernegosiasi. Dan kemudian tentu saja Boris Johnson, Tan Beth, Negus-Riskafgil. Lalu mereka harus mundur dan mengatur ulang pasukan mereka. Butuh waktu setahun bagi mereka untuk mengubah seluruh pendekatan mereka, tetapi kemudian mereka memasuki perang gesekan selama 2 tahun. Apapun yang bisa NATO kerahkan, tank Leopard, berbagai kendaraan, berbagai amunisi, mereka habiskan semuanya. Mereka membiarkan semuanya masuk dan menghancurkannya. Bahkan serangan besar-besaran musim panas 2 tahun lalu, mereka hanya menerimanya, menyerapnya, lalu melakukan serangan balik. Mereka menghancurkan seluruh produksi, semua yang disisihkan NATO. NATO sendiri memiliki beberapa cadangan. Itulah intridia, politik sebagian militeris. Mereka bilang, kita harus memberikan tank terakhir kita kepada Ukraina. Tapi ada orang-orang, pejabat militer di Jerman, Prancis, Polandia, dan sebagainya, yang berkata, tunggu sebentar. Persediaan kita sekarang sangat menipis, dan kita perlu menyimpannya untuk diri kita sendiri. Jadi, Rusia berhasil melemahkan NATO. Dan harus jelas bahwa ini adalah masalah struktural, dan ini juga masalah industri. Mereka bahkan tidak punya cukup peluru. Maksud saya, mereka kelabakan mencari peluru, sementara Rusia terus menembak dengan laju yang jauh lebih tinggi. Benar. Jadi, saya yakin bahwa di posisi kepemimpinan, paham, sekolah mereka sebenarnya tidak berada dalam posisi untuk benar-benar berperang.
but again, try to do it in the The step, future. sekali lagi, mereka kini akan mencoba melakukan sesuatu di depan dan mempersiapkan diri itu, dan di sinilah poin yang masuk. Pertanyaannya, sekali lagi, apakah saat mereka bisa? Kami industrialis sipis lama dan membuahkan waktu tua, dan itu mengikut lama bermain yang tanpa memiliki osiaring more. Itu semua untuk friend for. Bahkan, jika mereka struktural dikendalikan oleh Amerika Serikat, dan jika mereka memiliki akses ke bahan mentah. Tapi saat ini, mereka justru kehilangan akses tersebut. Jadi harapan saya adalah mereka tidak mampu melakukannya, bahkan dengan adanya kompleks industri militer AS. Dan satu poin terakhir. Industrial complex. And just one last point, if the German Chancellor argues that they need 500,000 people, Jika kanselir Jerman berpendapat bahwa mereka membutuhkan 500,000 orang di Bundeswehr, itu hanyalah salah satu momen di mana Jerman kembali melanggar perjanjian internasional mereka. Karena dalam perjanjian penyelesaian akhir mengenai Jerman, hasil dari perjanjian 4+2 yang memungkinkan dua Jerman bersatu, atau Jerman Barat mengambil alih Jerman Timur, tertulis bahwa Bundeswehr dibatasi maksimal 370.000 tentara. Jika ada rencana politik untuk melampaui batas itu, maka itu adalah salah satu pelanggaran hukum internasional lagi, yang selalu diklaim Jerman sebagai sesuatu yang sakral dan yang mereka kecam ketika Rusia tuhinya, hanya sebagai catatan tambahan. Just as a side note. One more question about Ukraine. Satu pertanyaan lagi tentang Ukraina. Putin mengatakan di Tiongkok bahwa jika tidak ada yang berubah, pada akhirnya masalah Ukraina akan diselesaikan secara militer. Ini adalah sesuatu yang telah dikatakan oleh beberapa analis, yang paling terkenal adalah John Mearsheimer. Apakah menurut Anda hal ini yang akan terjadi, Pascal? Bahwa pada akhirnya, penyelesaian konflik ini, yang sebenarnya hanyalah satu dimensi dari konflik yang jauh lebih besar, seperti yang kita ketahui, Magistralis sepenuhnya tentu di Charles militer. Will take place militarily exclusively. I hope not. I mean, it would save many lives. Saya harap tidak. Maksud saya, akan banyak nyawa yang terselamatkan jika ada kesepakatan politik. Dan sekali lagi, kita bukan perang antara Rusia dan Ukraina di bagian yang lebih kecil ini. Mari kita tidak membicarakan konflik struktural yang lebih besar antara Rusia dan NATO serta Barat secara umum, tapi mari kita lihat yang kecil saja. Sangat-sangat berbeda dari sesuatu seperti misalnya Gaza, genosida di sana. Ini bukan perang pemusnahan yang sedang diperjuangkan. Ini adalah perang yang sangat-sangat tradisional, klasik ala Clausewitz, antara tentara melawan tentara, negara melawan negara, tentang tujuan politik. Dan tujuan politik ini, seperti yang dikatakan Clausewitz, bisa dicapai baik melalui negosiasi di meja perundingan maupun di medan perang. Dan strategi yang sekarang diterapkan oleh Rusia, dan mereka telah mengatakan ini selama 2 tahun, adalah tidak akan ada gencatan senjata. Kita akan bernegosiasi sambil tetap menembak. Mereka menjalankan 2 jalur sekaligus, yaitu upaya militer dan diplomatik. Jika mereka bisa mencapai tujuan melalui jalur diplomatik, mereka akan mengambilnya. Namun jika tidak ada kesepakatan untuk menangani apa yang disebut Rusia sebagai akar permasalahan, di satu sisi, netralitas Ukraina, di sisi lain, kerangka keamanan untuk benua ini, dan situasi politik di dalam Ukraina, di mana mereka ingin menyingkirkan faksi-faksi sayap kanan ekstrem dari politik. Serta yang terakhir, sengketa wilayah, di mana sekarang mereka mengatakan, lihat, keempat oblast ini sekarang milik kami, maka mereka akan terus melanjutkan secara militer. Anda harus menemui memiliki kesempatan 3 tahun yang lalu, tetapi sekarang Anda harus menelan kenyataan ini. Kecuali jika syarat-syarat ini dipenuhi, Rusia akan operasi militer. Pertanyaannya bagi mereka kemudian adalah, apa itu solusi militer? Karena saya belum pernah berbicara dengan ahli atau spesialis Rusia manapun yang mengatakan bahwa adalah kepentingan Rusia untuk menduduki seluruh Ukraina, terutama karena bagian barat Ukraina sangat anti-Rusia. Sehingga jika Anda mencoba menelan itu, Anda akan menelan pil beracun, bukan? Jadi itu tidak mungkin menjadi tujuan militer. The military goal would have to be to
Tujuannya haruslah membawa perang ke titik di mana Anda bisa membentuk zona keamanan. Beberapa puluh, mungkin 100 kilometer ke dalam sepanjang seluruh garis depan. Dan kemudian semacam model Korea, bukan? Pada dasarnya membagi di sana dan menghentikan pertempuran di garis itu. Tapi bahkan itu pun bukan posisi yang baik atau aman. Jadi, menurut saya, itu tidak bisa menjadi situasi yang ideal. Situasi idealnya tetaplah mencapai semacam pemahaman politik yang akan menjaga stabilitas situasi. Dan satu catatan tambahan, ketika orang Eropa mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke darat, seperti yang Anda tanyakan sebelumnya, sebagai keamanan, apa istilah yang mereka akan? As a security, what are they calling it? Peacekeepers, and we need to think about Penjaga perdamaian. Dan kita perlu memikirkan Ukraina. Anda tahu, begitu pertempuran berhenti, kita perlu mencegah Rusia menyerang lagi. Ini terdengar sangat bodoh untuk dikatakan, karena Rusia sudah jelas menyatakan bahwa kehadiran pasukan NATO di Ukraina sama sekali tidak dapat diterima bagi mereka. Dan itulah alasan mereka berperang sejak awal. Jadi mereka tidak akan berhenti. Jika itu adalah gagasan orang Eropa, bagaimana perang ini akan berakhir? Mereka tidak akan berhenti. Dan kedua, mengapa Anda peduli dengan perang berikutnya, jika perang yang sekarang saja masih berlangsung? Itu sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Itulah sebabnya menurut saya, ini hanyalah pernyataan kosong dari pihak Eropa. Ini hanyalah upaya lain untuk menjaga diskusi tetap berjalan dan agar mereka terlihat di mata rakyatnya sendiri seolah-olah sedang melakukan sesuatu. Padahal kenyataannya mereka benar-benar tidak punya arah saat ini. Masalah yang ditimbulkan bagi Rusia adalah, tentu saja, bagaimana Anda mencapai momen di mana ada semacam kesepakatan. Karena Anda membutuhkan kesepakatan. Eropa membutuhkan kesepakatan. Dan setiap perang besar selama ratusan tahun terakhir selalu diakhiri dengan semacam kesepakatan yang kemudian menjaga stabilitas hingga segalanya kembali runtuh. Tahun 1948, Westphalia. Tahun 1919, Wina. Tahun 1919 di Paris, Versailles. Tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan deklarasi-deklarasi ini, bukan? Anda membutuhkan momen-momen ketika orang-orang berkumpul di sekitar selembar kertas. Dan sebenarnya, tidak sepenuhnya, tapi semacam, setuju bahwa setidaknya satu hal ini mereka tidak berselisih, atau mereka mempertahankannya. Jadi kita perlu mencapai momen itu. Sayangnya, saat ini justru pihak Eropa yang paling menghalangi hal ini. Negosiasi akan terlihat berbeda jika Paris, London, dan Berlin juga setuju bahwa, baiklah, sekarang kita perlu mengakhiri ini, dan kita menganggap Rusia dengan serius, serta menciptakan sebuah struktur yang bisa mereka setujui, dan yang bisa kita awasi. Anda tidak perlu mempercayai mereka, Anda hanya perlu mengawasi, dan menciptakan sesuatu yang bisa Anda kendalikan, seperti pengendalian senjata. Namun, justru Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Global South yang berbicara dengan cara seperti ini. Begitu juga di SCO, dengan bahasa baru mereka tentang multilateralisme, semester WP dan Amerika masih berbicara tentang dem dan chain. One last question, Pascal. Satu pertanyaan terakhir, Pascal. Tampaknya, terlepas dari bagaimana perang Ukraina akan berakhir, apakah secara murni militer atau melalui kesepakatan diplomatik yang dinegosiasikan, perang itu tidak akan menjadi pertempuran terakhir dalam konflik yang lebih luas, yang pada dasarnya merupakan perjuangan besar atas konfigurasi ulang tatanan dunia dengan kekuatan-kekuatan baru yang muncul dan menantang unipolaritas AS. Dalam konteks ini, di mana Anda melihat titik-titik konflik di masa depan? Anda menyebutkan Finlandia dengan pangkalan-pangkalan AS dan keputusan yang sangat ceroboh untuk meninggalkan netralitas, yang selama beberapa dekade sangat positif bagi Finlandia. Kita juga memiliki Moldova dengan Transnistria dan Gagauzia di sana. Sekarang kita melihat Armenia melakukan pendekatan dengan AS, dengan Pashinyan bertemu Trump dan Presiden Azerbaijan, serta entah bagaimana memperkenalkan kembali proyek koridor Zangezur, yang pada gilirannya sangat-sangat bermasalah bagi Iran. Hampir dapat dipastikan, kita akan melihat kelanjutan perang antara Israel dan Iran,
karena kemungkinan besar Israel akan menyerang Iran lagi cepat atau lambat. Guys, dari mana ini kemungkinan foreign conflict musim war yang berang terlebih luas? Is it straight to Iraq conflagrant this? Regarding the reconfiguration of the world order. I mean, the most probable Maksud saya, yang paling mungkin sudah kamu jelaskan tadi. Maksud saya, pasti akan ada kelanjutan perang dengan Iran. Ini bukan hanya soal Israel, selalu Israel ditambah Amerika Serikat, dan ditambah sekutu-sekutu mereka di Eropa. Itu belum selesai, hanya sedang dijeda untuk saat ini. Finlandia juga, entah kenapa, sedang dipersiapkan saat ini. Dan kita sudah melihat bahwa Tuan Stubb berada di Washington bersama para petinggi Eropa, bukan? Dan Stubb terlihat sangat tidak pada tempatnya. Maksud saya, Presiden Finlandia. Dia begitu tidak pada tempatnya sampai dia benar-benar harus menyinggung soal ini. Kenapa Presiden Finlandia yang kecil ada di sini? Maaf. Dan dia berkata, "Yah, karena kami punya pengalaman dalam menyelesaikan perang dengan Rusia." Experience in settling a war with the Russians, which was in 44 when you had to give up basically. Ya, itu terjadi pada tahun 44, ketika Anda harus menyerah pada dasarnya, dan kemudian menelan pil pahit dengan diberitahu seperti apa masa depan, karena Anda berperang di pihak Nazi. Dan kemudian Finlandia, tentu saja, dari pengalaman-pengalaman itu, yang juga Anda tahu, bukan? Finlandia juga diserang oleh Uni Soviet dalam Perang Musim Dingin, bukan? Jadi ada banyak tarik ulur di sini. Tapi, pada akhirnya, hal itu mengarah pada netralitas Finlandia, yang menstabilkan seluruh sayap Nordik, dan sangat berhasil. Bahwa hal ini telah ditinggalkan, dan sekarang dibalik menjadi kebalikannya adalah perkembangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Meskipun saya harus katakan, Anda tahu, Finlandia sekarang tentu saja adalah anggota NATO. Finland is now of course a NATO member, so the NATO countries risk much more if they. Jadi negara-negara NATO mempertaruhkan jauh lebih banyak jika pernah ada upaya melakukan sesuatu yang serupa melalui Finlandia, seperti yang mereka lakukan melalui Ukraina. Karena tidak mengirim pasukan ke Ukraina itu, wajar saja tentu saja, karena mereka bukan anggota NATO. Tapi jika mereka kemudian memutuskan untuk tidak mengirim pasukan ke Finlandia, yang merupakan anggota NATO, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Dan izinkan saya memberitahu Anda, untuk semua penonton, kita umumnya berpikir itu tidak mungkin. Tapi serangan terhadap satu berarti serangan terhadap semua, bukan? Jadi semua anggota NATO lainnya secara kontraktual diwajibkan berdasarkan perjanjian NATO untuk mengirim pasukan, bukan? No, not right. Wrong. Tidak, itu tidak benar. Itu salah. Traktat NATO menyatakan bahwa negara-negara lain seharusnya mendukung dengan segala cara yang mereka miliki, yang mungkin termasuk dukungan militer, tetapi mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Pada kenyataannya, Ukraina bisa saja menjadi anggota NATO dan menerima tingkat dukungan yang persis sama, tidak lebih dan tidak kurang, bahkan sebagai anggota NATO. Jadi, secara teori, jika sesuatu terjadi di Finlandia, is it kentan aita, ya kamit sikungmu, kamtum kamel staitha, dan sebagainya. Tapi Anda tahu, mengirim pasukan ke lapangan? Tidak. Bukan untuk saya Jerman, bukan untuk saya Prancis, bukan untuk saya Inggris. Karena, lihat pasal 5 mengatakan, saya bisa mendukung dengan cara yang saya inginkan. Tapi saya tidak harus melakukannya. Sebenarnya itu pasal yang relatif lemah, hanya untuk menekankan hal itu. Tapi tentu saja, jika itu terjadi, itu akan menjadi lonceng kematian terakhir bagi NATO. Karena setelah itu, Anda tidak akan punya alasan lagi untuk eksis. Jadi apapun yang terjadi dengan Finlandia harus dikalibrasi jauh lebih hati-hati. Armenia, menurut saya, sedang dibongkar saat ini, sedang dipecah-pecah. Dan saya melihatnya mungkin sebagai korban berikutnya dari gagasan bahwa Anda memposisikan diri secara strategis dan mengepung lawan Anda. Yang sebenarnya, memberitahu kita bahwa mungkin Brian Beletic, Ahmad Nagumana, strategi besar keseluruhan AS belum berubah. The overall grand strategy of the US hasn't changed. The idea of encircling the others and ide untuk mengepung pihak lain dan menghancurkan wilayah pinggiran mereka, lalu menggunakan titik-titik tersebut sebagai pintu masuk untuk melemahkan lawan dari dalam. Strategi itu masih digunakan, dan secara keseluruhan, AS dan NATO masih akan mencoba memecah belah lawan-lawan mereka. Venezuela adalah tempat di mana kita mungkin akan melihat perang, tetapi itu akan menjadi tindakan yang benar-benar bodoh.
Namun, kita sudah sering melihat banyak tindakan bodoh dari koalisi yang bersedia. Bahkan fakta bahwa AS dan Eropa saat ini masih menggunakan istilah itu, yang berasal dari Perang Irak, yang sekarang kita tahu benar-benar ilegal dan merupakan kejahatan besar menurut hukum internasional. Dan semua orang menerima bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Namun jargon yang muncul dari situ masih dengan bangga digunakan oleh para teknokrat ini. Itu menunjukkan bahwa mentalitasnya belum berubah. Saya benar-benar berharap kita bisa menghindari hal ini. Titik panas terakhir tentu saja adalah Taiwan, dan tentu saja Pasifik, dan bahkan mungkin lebih dari Taiwan. Saya sebenarnya percaya Filipina. Sejarah entah bagaimana memiliki kecenderungan untuk menghasilkan kejutan-kejutan yang kemudian ketika kita melihat ke belakang, tampak begitu jelas, oh, tentu saja itu harus terjadi di sana. Namun pada saat itu terjadi, semuanya sama sekali tidak jelas. Anda tahu pada tahun 1941, pada bulan November dan Desember, orang Amerika itu persis bahwa Jepang akan menyerang. Mereka tahu itu akan terjadi karena komunikasi yang mulai terputus dan karena posisi politik yang muncul. Namun, mereka memperkirakan serangan akan terjadi di Filipina. Mereka tidak menyangka serangan akan terjadi di Hawaii. Kejutan sebenarnya adalah bahwa serangannya terjadi di Pearl Harbor, bukan pada kenyataan bahwa serangan itu terjadi. Dalam hal ini, saya juga percaya bahwa hari ini kita mungkin mengharapkan sesuatu terjadi di Pasifik dan di Taiwan. Dese, bisa saja terjadi bercemelud. Mestinya, Filipina tampak seperti salah titik rawan potensial yang cukup atas hap temilan. Pascal, senang hari buat tuan turgi. Sukai bertahun sekarang, demath ti yabista yang record small. Go to YouTube and type in Buka YouTube dan ketik Neutrality Studies. Lalu klik yang versi bahasa Inggris atau Spanyol. Omong-omong, terima kasih untuk semua penutur bahasa Spanyol di YouTube, karena kalian telah membuat channel bahasa Spanyol saya berkembang pesat. Itu adalah channel terbesar dari semua channel bahasa asing yang saya miliki. Jadi, terima kasih. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Pascal, saya berharap bisa berbicara dengan Anda lagi segera. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye.